Si kikir adalah orang yang suka melihat seorang wanita berpakaian mahal, tetapi dia tak membelikan pakaian mahal itu untuk pasangannya. Ia selalu ingin mendapatkan semua hal secara gratis. Ia merasa puas ketika dia membiarkan seluruh dunia berbelanja, tetapi dirinya tidak membeli apapun. Memiliki pasangan yang kikir seringkali membuat hati kita sakit. Keuangan rumah tangga seolah menjadi tanggung jawab istri semata. Kekurangan dan kebutuhan tidak terduga seolah tidak pernah nampak di depan mata. Memberikan sesuatu tidak pernah luput dari perhitungan. Keinginan dan kebutuhan istri seolah tidak pernah dianggap sebagai kebutuhan yang harus diusahakan. Bahkan kepada anak-anak dan keluarga sendiri, memberi seolah menjadi hal yang terasa berat sekali. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi suami yang seperti itu? Berikut adalah beberapa cara menghadapi suami yang kikir dan perhitungan. Pertama, hindari emosi. Meskipun keluarga sedang dilanda masalah keuangan, ditambah dengan sifat suami yang kikir, sebagai istri ada baiknya untuk tidak terlalu terbawa emosi. Sebagai penyeimbang, selalu tanamkan pada pikiran Anda, mungkin suami bertindak seperti itu karena ada alasan tertentu yang memang bertujuan untuk kebaikan keluarga Anda. Tetap tenangkan pikiran dan hati, jaga emosi agar tidak meledak, dan siapkan strategi untuk mendekati suami Anda secara tepat. Jangan juga mengucapkan kata-kata sindiran karena akan memperkeruh rumah tangga Anda. Sampaikan keberatan dengan tenang. Langkah awal untuk memulai rencana adalah dengan menyampaikan rasa keberatan Anda terhadap sifat pelit suami yang merugikan. Bicarakan unek-unek yang terpendam ini secara baik-baik dan perlahan saja. Sebagai istri, Anda dapat mengungkapkan masalah kesulitan dan keresahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari belanja bulanan hingga belanja harian. Jangan pernah memendam permasalahan sendiri dan berharap suami tahu apa yang Anda rasakan. Bicarakan terus terang bersama suami agar benang yang kusut dapat terurai. Selanjutnya, diskusi dengan suami. Salah satu strategi untuk menghadapi suami yang pelit adalah dengan berdiskusi dari hati ke hati. Setelah menyampaikan keluh kesah Anda, ada baiknya jika Anda juga menanyakan alasan mengapa suami bersikap perhitungan. Hindari komunikasi yang berjalan hanya satu arah saja, dari sudut pandang dan kesulitan Anda saja. Selalu lihat permasalahan yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Komunikasi dua arah sebagai pasangan tentu akan lebih baik guna mencari solusi bersama untuk kehidupan yang masih panjang. Jika memungkinkan, mintalah izin untuk bekerja. Jika memang keluarga Anda mengalami kesulitan pemasukan, maka cara selanjutnya untuk menghadapi suami yang kikir adalah dengan meminta izin untuk bekerja. Dengan pendekatan yang halus, sampaikan bahwa pemasukan sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan. Sampaikan pula alasannya dengan jujur dan terbuka. Atau jika tidak diizinkan bekerja di luar rumah, mungkin saja suami mau memberikan modal usaha untuk membuka usaha online maupun offline. Tunjukkan pada suami bahwa Anda memang mampu dan bertanggung jawab. Langkah selanjutnya adalah dengan dekatkan suami Anda dengan lingkungan yang royal. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tidak ada salahnya mencoba mendekatkan suami pada lingkungan pertemanan yang didominasi oleh orang-orang dengan kepribadian royal. Sama halnya seperti jika berteman dengan penjual minyak wangi, kemungkinan kita akan tertular wanginya. Ada kemungkinan suami juga akan mengikuti kebaikan dari orang loyal yang suka memberi. Ketika terjadi interaksi antara orang yang saling memberi dan suami Anda mendapat kebaikan dari orang lain itu, maka mungkin saja hatinya juga akan terketuk. Jika tidak, Anda bisa membujuk sedikit suami untuk membalas kebaikan mereka. Jika sudah mencoba semua cara, namun suami belum berubah, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah introspeksi diri sendiri. Ada kemungkinan jika suami Anda pelit karena Anda sendiri adalah orang yang memiliki karakter boros dan kurang lihai dalam mengelola keuangan keluarga. Jika memang sudah begitu, Anda sendiri yang harus membuat langkah perubahan. Tentukan skala prioritas belanja dari yang paling penting dan untuk kebutuhan bersama hingga kebutuhan Anda sendiri.
Patuhi skala prioritas tersebut dan jadilah individu yang disiplin. Sekian hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.